Minasan, spoiler chapter 101 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Pengorbanan dan Penebusan Dosa. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari klon Hercules, Thor, dan Odin yang kini terbaring di tanah bersalju dan mulai menghilang bersama dengan asap hitam. Salju dan keheningan menyelimuti arena pertarungan. Heimdall benar-benar tercengang oleh semua klon yang musnah dalam satu tembakan. Teknik anti dewa dari serangan berjuta-juta bunga milik Simo atau apapun nama yang saya sebutkan sebelumnya pada akhir spoiler chapter 100 adalah gerakan mematikan dan puitis di mana satu tembakan atau peluru yang ditembakkan akan terbagi menjadi pecahan yang tidak terhitung jumlahnya, seperti kelopak bunga yang mencabik-cabik banyak musuh secara instan atau mencabik-cabik para dewa secara bersamaan. Heimdall menyebutkan bahwa Simo telah menghilang lagi, bahkan banyak kamera yang tidak dapat mengikutinya. Simo juga menghapus jejaknya. Saat itulah para penonton di pihak umat manusia bersorak untuk Simo. Mereka mengatakan ini pasti kekuatan penembak jitu terhebat dalam sejarah manusia. Tidak peduli berapa banyak yang datang, ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Kemudian Jack dan Hulk membahas pertempuran tersebut. Jack menyebutkan bagaimana yang palsu bahkan tidak sebanding dengan yang asli. Mungkin merujuk pada komentarnya terhadap Hercules di sini. Hulk penasaran bagaimana kemampuan Simo bekerja dengan tembakan yang menyebar di antara musuh. Jack mulai masuk ke dalam suasana penjelasan dan mengatakan dengan sabar bahwa pelurunya menembak dan menyebar di antara musuh seperti yang terlihat. Jack menjelaskan bagaimana peluru normal adalah satu titik serangan. Jenis serangan itu difokuskan pada satu target yang bagus untuk jarak jauh. Dan di sisi lain, apa yang dilakukan oleh kemampuan Simo yang disebut sebagai tembakan tersebar melepaskan banyak tembakan sekaligus dalam pola penyebaran dan dapat mencakup area yang luas. Namun, masing-masing peluru tidak memiliki kekuatan serta memiliki jangkauan yang lebih pendek sehingga tidak cocok untuk penembak jitu. Jack menjelaskan tembakan sebelumnya tidak menunjukkan kekurangan apapun dan biasanya kurang kuat daripada tembakan normal. Tembakan tersebar seharusnya memiliki kekuatan, jangkauan, dan bahkan akurasi yang lebih rendah. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kemampuan itu mungkin istimewa. Nah, ingat ya Minasan, salah satu serangan Susanoo yang dianalisis oleh Jack pernah salah. Jadi, kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Ares bertanya kepada Hermes, apa pendapatnya tentang seluruh situasi tersebut? Bagi Ares, melihat Hercules jatuh lagi dengan senjata ciptaan manusia bukanlah hal yang menyenangkan. Ares bertanya-tanya, apakah salinan yang dibuat dengan kekuatan dewa akan dianggap suci? Baik Hermes maupun Ares tidak yakin bagaimana kemampuan suci Simo bekerja saat ini. Zeus pun datang dan menyebutkan bahwa mungkin Brunhild telah menyiapkan sedikit trik. Beralih pada ruangan Brunhild, di mana Brunhild mengira Gol telah kembali. Tapi ternyata itu adalah Buddha. Buddha datang bertanya-tanya apa yang salah saat Brunhild menepisnya. Buddha melanjutkan dengan mengatakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya selama pertandingan. Buddha menganalisis bahwa meskipun jiwa Valkyrie akan ditempa kembali menjadi senjata ilahi, pada akhirnya
Satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi dewa adalah senjata ilahi itu sendiri. Buddha kemudian bertanya, apa sebenarnya peluru itu? Nah minasan, pada dasarnya ini adalah rekap bagaimana jiwa Valkyrie menyatu dengan manusia dalam pertempuran yang kita semua tahu bagaimana hal itu terjadi. Buddha mempertanyakan apa yang dia masukkan ke dalam senjata itu. Dan ternyata itu merupakan ginjalnya Shimo Heiha minasan. Kita pun diperlihatkan bagaimana ginjalnya berputar dan berubah menjadi senjata sungguhan. Nama kemampuannya adalah kontrak kematian atau perjanjian malaikat maut. Dikonfirmasi bahwa Shimo menawarkan organnya sebagai harga untuk menciptakan peluru yang sangat kuat. Buddha bertanya-tanya, mengapa Shimo bertarung seperti itu? Dan apakah masuk akal untuk cara hidup Shimo? Brunhild berkata, meskipun Shimo melindungi tanah airnya, baginya membunuh orang adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadi, dengan kekuatannya ini, rasa sakit yang dia rasakan sekarang adalah penderitaan yang luar biasa yang tampaknya menghancurkan tubuh dan jiwanya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah penebusan dosa. Kita pun diperlihatkan Shimo yang bersiap akan menyerang dan berada di atas dahan pohon. Dia mengorbankan livernya dan mulai muntah darah minasan. Narasi bertuliskan, itu adalah keselamatan. Satu tembakan yang bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Dan spoiler chapter 101 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Benarkah pertarungan ini akan berakhir dengan cepat? Kira-kira siapakah pemenangnya? Sambil menunggu terjemahan yang lebih baik di chapter lengkapnya, kita lanjut ngobrol saja yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.